Terus kita lanjutkan upaya kita dalam hal deepening dan broadening dari Tai Chi. Deepening supaya mendalam, tapi tidak fanatik karena diimbangi oleh broadening. Kalau hanya broadening doang, tapi tidak punya deepening ya, ya seperti apa ngambang aja, nggak punya akar, sehingga akhirnya hanya main campur-campur aja. Akhirnya ya dicap sinkretis ya dan lalu kehilangan apa bobot untuk ceramahnya toh. Nah, sekarang kita lanjutkan tentang buku ini ya, The Gienseng Leader yang dengan subjudul di atas ratusan sungai bergabung menjadi samudra. Dan di bawahnya ada subjudul Hening mengalir dan bertindak. Ya. Nah, di sini ada kurang lebih 45 pakar-pakar ya yang ikut memberi sambutan atau memberi tulisan ya. Dan ini abstraksi daripada bukunya. Ya. Buku ini diterbitkan oleh penerbit buku Kompas dalam rangka 45 tahun berdirinya Universitas Pancasila. Ya, dan saya sebagai editor. Ya. Nah, kali ini kita akan membahas sesuatu hal yang merupakan sebenarnya yang unik daripada budaya Tionghoa dalam hal leadership, kepemimpinan. Yaitu bagaimana itu sebenarnya guru itu menurunkan ilmunya itu. Seperti dalam cerita-cerita silat itu ya, guru membuat usaha ilmu bela diri, mengajar ilmu bela diri pada murid-muridnya dan tentu dengan imbalan kan, entah membayar, entah apa. Nah, ilmunya itu kalau dibilang 10, dia hanya akan turunkan tidak seluruhnya. Ya, murid-murid yang berbakat dan setia, terutama yang setia, dia kasih banyakan, banyakan, banyakan gitu, sesuai bakatnya juga, toh. Tapi pada akhirnya dia harus takut karena kalau muridnya mbalelo dan mau mengadakan kudeta, maka dia selalu menyisakan satu jurus sebagai pamungkas untuk menangkal. Jadi dari 10 diturunkan 9. Nanti ketika gurunya meninggal dan muridnya membuka sekolah yang sama, meneruskan dari 9 dia turunkan hanya 8. Jadi selalu disimpan jurus pamungkas karena curiga pada muridnya akan balelo, akan kurang ajar, mengadakan kudeta. Nah, di Shaolin Temple itu berbeda. Atau di Wutangsan itu berbeda. Dalam Shaolin Temple itu, karena cara merekrut murid itu berbeda, yaitu Anda itu disuruh, seperti slide yang lalu, Anda disuruh meniti bambu melewati satu kolam yang berisi racun, ya, air yang diberi racun. Ya, kalau Anda jatuh, ya mati, udah.
seperti tulang belulang yang berserakan ada di kolam itu toh. Itu syarat yang nggak bisa dikecualikan meskipun pada siapapun, anak raja pun nggak bisa apa minta privilege keringanan itu. Nah, atas dasar itulah maka hanya murid-murid yang bertekad sungguh-sungguh, bukan coba-coba aja cari aksi-aksian yang eh, yang berani melewatin itu. Nah, ketika dia dengan mindfulness pelan-pelan menapak bambu itu dan hampir sampai langkah yang terakhir itu, sang guru itu mengungkit bambu itu sehingga semua itu kecebur itu. Buas! Dan lalu dia kaget loh kok sama aja air biasa ini saya nggak ada rasa apa-apa. Badan saya tetap utuh. Nah, syarat ini sebenarnya penting karena you nggak boleh apa mentalitas basic mentality untuk belajar itu yang paling penting itu. Ya, nah itulah Anda baru bisa masuk ke perguruan seperti Shaolin Temple atau Wutang-San, gitu. Itu dua yang besar kan? Nah, apa yang terjadi setelah Anda belajar di situ dan belajar sungguh-sungguh? Ya, dia nggak ngajarin Anda itu langsung ilmu silat. Anda tiap pagi disuruh ngangsu, ngambil air dari sungai yang ada letaknya di bawah kuil itu tuh. Diciduk, bawa ke atas. Dengan ember besar kah? Seperti tong dari kayu itu tuh. Set, dibawa tangan kiri kanan itu harus membawa sehingga yang dilatih itu tenaga dulu ya, sampai dia itu bisa membawa apa air yang dari sungai di bawah itu tanpa tetes lama-lama ya bisa sampai ke atas dimasukkan ke gentong gede lah, tampung di situ. Nah itulah salah satu ujian. Jadi enggak langsung diajari jurus, tapi diajari ini dulu. Gitu. Nah, tapi karena murid itu belum sepenuhnya kuat, ya akhirnya banyak tumpah di tengah jalan. Dan akhirnya ketika sampai di atas tinggal setengah. Saya suruh balik lagi terus sampai benar-benar dia tanpa tetes barang apa tumpah barang setetes pun apa eh, di tengah jalan dah. Nah ini sebenarnya juga cerita yang begini sama juga yang terjadi di kalangan pendidikan ahli-ahli sufi di dunia di kalangan Islam loh. Misalnya di Baghdad itu ada cerita tuh. Satu orang murid yang ingin sekali diterima jadi apa seorang pemuda ingin diterima sekali sebagai murid dari seorang ahli sufi yang terkenal, tapi ditolak dulu. Sampai terasa betul-betul dia udah saya menerima dia langsung berlutut, guru kalau saya nggak diterima jadi murid saya nggak akan bangun dari saya berlutut ini.
Nah, akhirnya setelah sampai titik itu, guru mengatakan, oke, kalau begitu saya akan terima kamu sebagai murid under one condition, dia mengatakan. Apa itu? Nih, satu gelas diisi penuh air dan dia disuruh mengelilingi kota Baghdad, kembali lagi ke rumah gurunya, dan tidak boleh satu tetes pun air berkurang dari gelas itu. Ya, pemuda itu ya sudah kepalang tanggung dong. Akhirnya dikerjakan dong. Dan hanya setelah itulah maka dia bisa diterima jadi murid. Gitu. Ada satu cara metode pendidikan yang kurang lebih sama antara Zen atau Chan yang di Tiongkok sana dan juga Sufi ya. Harus yang dipentingkan mentalitas dulu, bukan konsep-konsep, bukan cogito ergo sum. Gitu. Saya berpikir karena itu saya ada. Tapi setiap hari satu langkah, meskipun perjalanan masih ribuan li. Dan Anda belum jelas itu mau masuk surga, bisa masuk neraka, atau bisa masuk nirwana, atau nanti sia-sia percuma mati seperti nyamuk, lalat, kecoa, gitu. Dan mati begitu aja. Nah, karena itu memang syarat utama adalah mentalitas. Gitu, ya. Nah, ini Anda bisa melihat, menilai kurikulum di satu pendidikan sekolah manajemen itu. Isinya orang-orang yang cari pangkat, cari gelar, atau orang-orang yang mau sungguh-sungguh belajar itu. Ya. Nah, inilah yang biasa disumbangkan oleh apa tradisi kuno seperti Shaolin Temple dan Wutangsan itu, dalam pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Dan ini juga dipakai di dalam pendidikan komando pasukan untuk menjadi Kopassus itu, pasukan khusus di angkatan bersenjata itu. Ya, bukan hanya teknik perang, jadi membedil, ya, tapi mentality dulu digembleng, ya, baru dikerjakan. Nah, yang menarik sekali di Eiheiji, kuil for the Eternal Peace di Jepang yang saya pernah tinggal hampir sebulan di sana, itu di sungai yang ada di bawah tempat airnya itu diambil, itu ada jembatan di yang pertama jembatan setengah ember itu. Nah itu diberi nama setengah ember untuk mengingatkan pada si murid itu, eh lu kalau belum yakin lu udah bisa membawa air itu penuh sampai ke atas, jangan serakah, jangan sok ngambil penuh nanti akhirnya di tengah jalan berceceran itu. Ya, dan kalau kamu menjadi air, maka betapa sedihnya kamu nanti jadinya kalau kamu tumpah di perjalanan dan sia-sia dibiarkan keleleran atau tersia-sia akibat kelemahan daripada murid yang belum mampu itulah. Jadi mereka mengajarkan agama bukan dengan menghafalkan kitab ayat-ayat kitab suci,
Tapi melalui cara yang begini, setiap hari satu langkah, meskipun perjalanan ribuan li, dan berusaha supaya kalau bisa jangan sampai tumpah. Kalau sampai tumpah, saya besok perbaiki supaya tidak sampai tumpah. Dan kalau sampai mesti ada tumpah ya jumlahnya lebih sedikit dari yang kemarin saya kerjakan. Demikianlah maka terbentuklah yang disebut asal mula dari konsep Kaizen itu dan diterapkan di organisasi perusahaan. Ya, oke kita akhiri di sini sampai